Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Yusril Marom, mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, kelas 2018C, NIM 116. Di video ini saya akan membahas tentang analisis habitus masyarakat Wonogiri dalam menerapkan social distancing di masa pandemi menggunakan teori habitus milik Pierre Bourdieu. Dari latar belakang, virus COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan coronavirus jenis baru. Virus corona secara resmi diumumkan pemerintah singgah ke Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020. Sebelum masuk ke Indonesia, virus ini juga telah menyebar luas terlebih dahulu ke kota Wuhan, Cina, pada akhir bulan Desember 2019. Dampaknya tidak hanya di Indonesia, bahkan di hampir seluruh negara di dunia diguncang dengan keberadaan makhluk kecil ini. Akibat yang ditimbulkan dari wabah virus corona adalah keresahan bagi masyarakat dan berdampak di hampir segala lini kehidupan, mulai dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan masih banyak lagi dampaknya. Pengaruh yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 juga dirasakan masyarakat Wonogiri. Adanya pandemi ini membuat masyarakat harus bisa melakukan pengkondisian sebagai upaya adaptasi dari konsekuensi perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Kasus penyebaran virus yang semakin tinggi membuat pemerintah Wonogiri kemudian mengambil kebijakan dalam meminimalisir dampak membahayakan COVID. Pemerintah dalam hal ini melakukan penanggulangan dampak negatif COVID-19 dengan mengimbau dan menekankan kepada segenap masyarakat untuk melakukan pembatasan jarak sosial atau dalam istilah lain yang lebih akrab disebut social distancing. Penerapan upaya social distancing ini diwujudkan dalam suatu bentuk kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dalam melakukan aktivitas harus membiasakan diri untuk menjaga jarak dan patuh terhadap himbauan pemerintah agar terhindar dari bahaya virus. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori habitus Pierre Bourdieu. Fenomena penerapan social distancing yang ada di kota Wonogiri dapat dianalisis melalui teori habitus milik Pierre Bourdieu. Dalam teori ini, Bourdieu menjelaskan bahwa habitus merupakan ruang konseptual, tempat pengalaman tersimpan sebagai seperangkat ingatan mengenai bagaimana berperilaku. Habitus sendiri adalah pengetahuan praktis dari agen mengenai cara melakukan sesuatu, merespons situasi, dan memahami apa yang terjadi. Habitus adalah semacam pengetahuan yang kita tidak sadari, merujuk pada yang rutin kita lakukan. Bentuk pemahaman ini meliputi sesuatu dengan rentan situasi yang beragam, mulai dari cara berjalan, makan, atau berbicara. Membahas habitus secara memadai mengandaikan suatu bentuk epistemologi sejarah, dalam arti mengungkapkan relevansi praktis suatu wacana. Konsep ini sebenarnya berasal dari tradisi pemikiran filsafat, bukan merupakan ciptaan asli Bourdieu. Dalam bahasa Latin, habitus bisa berarti kebiasaan, penampilan diri, atau bisa pula merujuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai pengkondisian yang dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Dengan demikian, habitus adalah merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis atau yang tidak selalu disadari, yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Pada masa pandemi COVID-19, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terhadap pandemi menimbulkan respon pada masyarakat dalam memaknai situasi darurat COVID-19. Bourdieu menyebut hal ini sebagai proses internalisasi di mana masyarakat melakukan tindakan dalam memahami, mempersepsi, dan mengevaluasi perubahan yang sedang terjadi di kala pandemi.
Perubahan yang terjadi selama pandemi COVID ini relatif berlangsung lebih lama, sehingga dapat membentuk suatu bentuk kebiasaan baru dalam masyarakat. Fenomena habitus menurut pandangan Bourdieu berlangsung secara kolektif. Dalam artian di sini adalah kebiasaan baru social distancing dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena pengaruh dari kondisi lingkungan yang dialami dalam bentuk yang sama. Dalam habitus yang terjadi pada masyarakat Wonogiri menyiratkan syarat perbedaan keberadaan suatu kelas, yaitu adanya perbedaan kelas. Pola-pola baru yang ditimbulkan akibat penerapan social distancing menyebabkan terjadinya konflik antara kelas atas dan kelas bawah. Konflik perbedaan kelas tergambar nyata, di mana penerapan social distancing antara golongan masyarakat kelas atas dan golongan masyarakat kelas bawah tidak seimbang. Pada penerapan social distancing di kelas atas, masyarakat Wonogiri cenderung diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Seringkali banyak kegiatan yang mengundang kerumunan dilakukan oleh golongan orang-orang kaya, seperti berbelanja di mal, pernikahan, berwisata. Golongan masyarakat menengah ke atas dapat dengan mudah melakukan aktivitas tersebut walaupun mereka berkerumun. Sebaliknya, habitus yang terjadi pada masyarakat kelas bawah apabila ketahuan melakukan aktivitas yang berkerumun walaupun itu sedikit, maka akan dikenakan sanksi tegas oleh pemerintah. Kasus ini bisa dilihat oleh pedagang kaki lima yang didominasi oleh kalangan masyarakat kelas bawah. Dalam aktivitas jual beli, pedagang kaki lima di Wonogiri seringkali mengalami razia oleh pihak kepolisian. Dengan adanya fenomena perbedaan kelas ini, maka secara tidak langsung terdapat perbedaan habitus antara golongan kelas atas dan kelas bawah, di mana perbedaan ini cenderung lebih menguntungkan pihak kelas atas daripada kelas bawah dalam penerapan kebijakan social distancing di masa pandemi COVID-19. Sebagai kesimpulan, pandemi COVID-19 menyebabkan terciptanya normalitas baru di tengah masyarakat Wonogiri dalam waktu yang tidak sebentar. Masyarakat di kota Wonogiri menjadi lebih bisa memperhatikan kebiasaan dalam berkerumun di tengah keramaian, menjadi lebih berhati-hati, serta lebih sering menjalani aktivitas kehidupan keseharian di rumah saja. Dan ini akan berlangsung seterusnya karena masyarakat sudah dibiasakan terhadap gejala-gejala saat pandemi berlangsung. Adanya perbedaan habitus antar golongan masyarakat kelas atas dan kelas bawah menunjukkan bahwa terdapat habitus yang berbeda-beda pada lapisan masyarakat tertentu. Mereka sebenarnya sama-sama memiliki habitus dalam menjalani kegiatan baru di masa pandemi dengan tetap menerapkan social distancing. Hanya saja, pada penerapannya, masyarakat golongan kelas atas lebih fleksibel daripada penerapannya di kelas bawah yang cenderung lebih ketat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.